Give hope a hope. Tetaplah memberi harapan pada pengharapan-pengharapanmu. Saudara, Nabi Yesaya menghibur, meneguhkan, dan meyakinkan orang Israel yang ada di pembuangan Babilonia, penuh kehinaan, penuh susah dan payah. Mereka bangsa pilihan, tetapi mereka dibuang, dicabut, dipindahkan dari tanah pemberian Allah. Sang Nabi menguatkan mereka untuk percaya dan terus berharap, kendati harapan mereka seolah sirna dan punah, bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka. Seperti janjinya, Dia akan membawa kamu pulang ke Yerusalem. Lihat, seperti salju dan hujan turun dari langit, memberikan kesuburan dan kehidupan, begitu firman Tuhan padamu akan digenapi. Rasul Paulus berpesan kepada umat di Roma yang banyak mengalami penganiayaan dengan pesan, penderitaan yang kamu tanggung sekarang tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Betul, ada derita, pengorbanan, kerja keras, ada keluhan, ada sakit, ada tangis dan air mata. Tapi sesudahnya akan ada kemerdekaan, kebebasan, kemuliaan dalam Tuhan. Yesus sendiri mengajak kita belajar dari Sang Penabur yang menaburkan benih terbaik di tanah macam apapun. Benih itu nampak mati, tertanam dalam tanah, bahkan ada yang terbiar, diinjak-injak ternak, bahkan dikencingi kucing dan anjing. Tetapi embun dan hujan yang bekerja diam-diam, ditambah pemeliharaan sang petani yang tekun setiap pagi dan sore memandang penuh harap dengan doa di dada, merawat penuh kasih dan penuh impian. Pada hari ketiga ia melihat ada daun muda lembut hijau menyembul menembus tanah keras, seolah berseru, "Ini aku hidup, aku tidak mati, aku bukan sia-sia, aku bukan percuma, aku tumbuh, aku hidup." Yesus mengingatkan kita, kendati rahmat dan berkat Allah melimpah, berupa benih unggul dan hujan serta embun, tapi kitalah yang paling menentukan apakah benih-benih Tuhan, berkat kemurahan, kebaikan, dan segala daya potensi, bakat talenta akan berlipat ganda atau malah layu sebelum berkembang. Kitalah yang mau bekerja sama dengan Tuhan atau tidak. Kitalah yang mau menerima atau membiarkan, mau mengolah atau menelantarkan, mau repot-repot, bergiat, berkeringat, berusaha, bekerja sama, atau malas, enggan, tak mau kotor, tak mau berusaha, tak mau berakit-rakit ke hulu agar bisa berenang-renang ke tepian, tak mau bersusah-susah dahulu supaya bisa bersenang-senang kemudian. Sebab iblis juga aktif, merajalela. Maka lebih terancamlah kita yang malas, kita yang putus asa, kita yang ingin hasil instan tanpa mau bersabar, bertekun, berkanjang, bertumbuh menurut ritme dan saat-saat Tuhan. Ayo, mari menghadapi dengan berani segala tantangan-tantangan yang sementara ada di depan mata kita. Mari menyikapi peluang-peluang yang ada di genggaman kita. Bekerja samalah dengan Sang Empunya benih, Sang Empunya embun, pemberi hidup, untuk tekun, setia, rajin, siap berkorban, siap sakit, siap menderita, menuju panen raya yang gilang gemilang dengan 100 kali lipat ganda. Papa dan Mama, anak-anak, berceritalah tentang tantangan-tantangan dan peluang-peluang yang ada di dalam keluarga, dalam diri masing-masing, di bidang ekonomi, studi, pekerjaan, kerohanian.
Ketua-ketua wilayah rohani dan kategorial bersama rekan-rekan pengurus, duduklah, berceritalah tentang tantangan-tantangan dan peluang-peluang yang ada di wilayah rohani di dalam komunitas. Adakah yang terlalu berat, terlalu susah, terlalu mustahil, impossible? Sudahkah semua potensi kalian dikerahkan? Sudahkah semua fasilitas berupa embun, hujan, berkat, rahmat dari Tuhan dipakai? Sudahkah semua bakat, talenta, potensi, kecakapan digunakan maksimal dan optimal? Penabur telah memberi benih terbaik dan dia membagikan, menaburkan di tanah manapun. Begitu juga Tuhan telah memberikan kepada kita benih terbaik, berkat dan rahmat terbaik. Siapapun kita, baik atau malas, rajin atau tidak, kepada masing-masing kita, rahmat Tuhan ada dan melimpah. Tergantung tangan kita, hati kita, mau menerima, mau memelihara, mau melipat gandakan. Bagai hujan dan embun takkan gagal memberi kesuburan. Bagai kasih karunia dan rahmat yang cukup dan berlimpah, panen raya 100 kali lipat ganda ada di genggaman kita. Jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan menyerah. Memang harus ada derita, air mata, keringat. Give hope a hope. Berilah harapan baru, kekuatan, keteguhan pada apa saja yang menjadi pengharapan-pengharapanmu. Yesus ingin agar kita bekerja sama dengan Tuhan, mengembangkan segala berkat rahmat yang ada di tangan kita. Yesus juga ingin kita terus menjadi penabur, penebar benih-benih kebaikan, sesulit apapun, seberat apapun, semenderita apapun. Teruslah bekerja. Tuhan menghargai usaha kita dan soal hasil itu ditentukan Tuhan. Saudara, ada seorang penambang emas muda bekerja dengan penuh semangat mengejar emas di sebuah penambangan emas. 30 hari, 35 hari, 39 hari ia belum mendapat apa-apa. Pada hari ke-40, ia putus asa dan memutuskan inilah hari terakhir. Dan sambil membanting alat-alat kerjanya, ia katakan, selesailah sudah. Capek deh, capcay deh. Hari ke-41, ia bangun pagi lalu berkemas-kemas. Sementara temannya berkata, pulang? Ya, aku berhenti. Silakan, engkau bisa lanjutkan lubang yang aku gali. Bagiku cukup. Begitulah, matahari belum saja mencapai puncaknya ketika sang teman itu berlari-lari mendapatkan sang penambang muda yang sudah berkemas-kemas meninggalkan daerah pertambangan. Dan dia berseru, aku menemukan segumpal emas. Tapi jangan takut, aku akan berbagi denganmu. Tanpa percaya, mata sang penambang muda ikut berbinar-binar, berlari dan melihat kenyataan. Mereka berangkulan dan sujud mendoa. Penambang muda itu berlinang air mata berseru, ampuni aku Tuhan, terlalu cepat aku menyerah. Padahal di ujung cangkul ini, Engkau telah menyediakan harapan besar yang kucari. Saudara-saudari, give hope a hope. Ketika engkau merasa tak mampu, berilah pengharapan pada Tuhan.